Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai bilangan kompleks, khususnya tentang vektor, moduli, dan konjugat pada bilangan kompleks. Yang pertama kita akan bahas tentang vektor terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa bilangan kompleks itu bisa dinyatakan atau bisa direpresentasikan sebagai suatu titik di bidang kompleks, ya, di mana sumbu X itu mewakili bagian real dan sumbu Y itu mewakili bagian imajinernya. Nah, selain merepresentasikan suatu titik, bilangan kompleks juga bisa dikaitkan dengan suatu segmen garis atau yang kita kenal dengan vektor. Nah, vektornya itu berarti titik asalnya adalah titik titik pusat atau titik 0,0 ke titik X, Y, gitu ya. Nah, berikutnya contohnya misalkan sembarang bilangan kompleks Z X tambah Y dan negatif 2 plus I itu kalau kita gambarkan dalam bidang kompleks bisa dinyatakan sebagai vektor seperti ini, gitu ya. Ini titik XY berarti vektornya adalah dari sini ke sini. Ini vektor untuk Z, gitu ya. Sedangkan untuk min 2 plus I ini sama aja titik min 2,1 kan ya. Oke, jadi kalau kita buat vektornya tinggal kita tentukan titiknya. Ini titik ujungnya ya berarti ya. Nah, di sini berarti pangkalnya 0,0 ke ujungnya min 2,1. Seperti itu ya. Nah, berikutnya berdasarkan definisi ya, definisi pada penjumlahan dua bilangan kompleks ya, maka kita juga dapat menjumlahkan Z1 Z2 yang secara grafik vektor ya. Jadi bisa kita representasikan juga penjumlahan dua vektor itu menggunakan menggunakan vektor, maksudnya seperti itu. Contohnya ya seperti ini ya, ini secara umum. Jadi kalau kita punya dua vektor, sebut saja vektor Z1 atau titik Z1 itu di sini, Z2 di sini. Maka ketika kita akan mencari hasil penjumlahan Z1 tambah Z2 ya, itu secara vektor ya. Kita mungkin sudah pernah belajar ya vektor di bidang real. Ini sama aja, jadi tinggal kita hubungkan ya ujung pada vektor Z1 gitu ya, harus ketemu dengan pangkal pada Z2. Nah, berarti ini ada caranya si Z2 tinggal digeser ya. Karena pergeseran yang penting dia sejajar itu nggak masalah ya dalam vektor. Maka ketemu nanti ujung-ujungnya itu akan didapatkan lokasinya di sini. Nah, titik ini kalau dikoordinatkan itu akan menjadi apa? X1 plus X2, Y1 plus Y2. Jadi secara konsep vektor di bilangan kompleks ya mirip dengan ya hampir sama dengan vektor di bilangan real. Nah, untuk selisih juga sama. Jadi kalau untuk selisih itu didefinisikan sebagai penjumlahan Z1 dengan negatif Z2. Nah, kita tahu kalau dalam vektor negatif itu berarti arahnya berlawanan kan ya. Ya, arahnya yang berlawanan. Jadi kalau misalkan kita punya Z1-nya di sini, ini Z2-nya, berarti kalau Z1 dikurangi Z2 itu kita hubungkan ya. Z1 ujung Z1 dihubungkan dengan pangkal pada negatif Z2. Nah, kalau Z2-nya arahnya ke atas, maka negatif Z2 itu arahnya ke bawah. Nanti tinggal kita geser, maka ketemunya di sini. Gitu ya. Jadi ini Z1, ini negatif Z2. Nah, untuk mencari hasilnya tinggal pangkalnya ketemu ujung akhirnya. Jadi ketemu vektor dari Z1 dikurangi Z2. Seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke moduli atau modulus ya. Nah, di sini modulus didefinisikan sebagai bilangan real non negatif yang bernilai akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ini notasinya adalah nilai mutlak Z. Gitu ya, itu definisi modulus pada bilangan kompleks. Nah, jika kita gambarkan secara geometri ya,
Kita tahu akar X kuadrat plus Y kuadrat itu sama seperti apa? Sisi miring ya, sisi miring pada segitiga. Jadi kalau secara geometri arti dari modulus Z ini adalah jarak ya, jarak antara titik X, Y ke titik asal. Jadi kalau kita bayangkan vektor yang tadi ya berarti panjang vektornya gitu ya. Modulus itu berarti istilah lain dari apa? Panjang vektornya. Nah, di sini ada dua hubungan yang harus kita ingat ya. Yang pertama, Z1 kurang dari Z2. Ini cakupannya kalau kita berbicara dalam bilangan konteks, bilangan kompleks, ini nggak memiliki arti apapun. Jadi Z1 kurang Z2 itu nggak apa namanya, seperti tidak ada ya, tidak ada hubungan yang seperti itu dalam bilangan kompleks. Kecuali jika Z1 dan Z2-nya itu berupa bilangan real. Artinya bandingannya 0. Itu bisa kita buat ketaksamaan seperti ini. Berbeda halnya jika hubungan ini seperti ini, jadi modulus Z1 kurang dari modulus Z2. Nah, ini memungkinkan. Jadi dalam bilangan kompleks berlaku seperti ini, tapi tidak ada hubungan yang kayak gini. Ya, tapi kalau kaitannya hubungan antar modulus itu mungkin. Ya. Artinya jika seperti ini hubungannya, Z1 artinya apa? Z1 itu lebih dekat ke titik asal dibandingkan dengan Z2. Seperti itu ya. Jadi kalau perbandingannya modulus itu artinya mana yang lebih dekat dengan titik asal. Contohnya misalkan titik negatif 3 plus 2i itu kita katakan lebih dekat ke titik asal dibandingkan dengan 1 plus 4i. Karena apa? Oke, coba kita cek modulusnya. Jadi modulus min 3 plus 2i itu sama dengan akar 13. Gimana ngitungnya? Ya ini ya tadi ya. Masukkan ke rumus ini. Jadi X-nya min 3 dikuadratkan 9. Y-nya 2 dikuadratkan 4. Jadi 9 tambah 2 sama 4, 13. Sedangkan untuk yang ini, X-nya 1 ditambah 4 kuadrat. Jadi akar 17. Ini lebih besar dibandingkan ini. Maka kita bisa katakan 1 plus 4i itu lebih jauh dari titik asal dibandingkan dengan min 3 plus 2i. Paham ya? Oke, next. Nah, sekarang titik dalam lingkaran. Selain dalam bentuk vektor ya, bilangan kompleks juga kita bisa kaitkan dengan titik yang berada dalam lingkaran dengan pusat Z0 dan jari-jari R yang memenuhi persamaan Z dikurangi Z0 sama dengan R. Ya, jadi Z kompleks itu bisa juga kita hubungkan dengan apa? Titik yang berada pada lingkaran. Ya, Z itu kumpulan titik yang berada pada lingkaran dengan pusatnya Z0, jari-jarinya R. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini misalkan. Persamaan Z dikurangi 1 plus 3i sama dengan 2. Ini artinya apa? Artinya si Z ya, si Z ini berada pada lingkaran ya, bukan di dalam ya, tapi pada lingkaran yang berpusat di Z0 atau 1, min 3i, 1 dikurangi 3i atau 1, min 3 dengan jari-jari R sama dengan 2. Nah, itu arti seperti ini ya. Jadi kalau kita punya ini seperti modulus Z dikurangi 1 plus 3i sama dengan 2, berarti si Z-nya itu ada di lingkaran ini. Yang pusatnya ini, jari-jarinya ini gitu ya. Contohnya ini, nah ini gambarnya. Jadi si Z itu ada sepanjang lingkaran ini, si Z. Nah, ini nilai Z semuanya nih. Nilai Z yang memenuhi persamaan ini. Jelas ya? Nah, ada beberapa hal sifat modulus ya. Sifat modulus ini kan berkaitan dengan modulus tadi. Yang perlu kita ingat ya, yang perlu kita ingat. Yang pertama, Z modulus Z kuadrat itu sama aja dengan bagian real Z dikuadratin tambah im Z kuadrat. Ya sama aja nih ya, X kuadrat plus Y kuadrat lah, ingatnya gitu. Kemudian real Z, modulus real Z itu kurang dari Z. Imajinernya juga seperti itu. Ini ketaksamaan segitiga ya. Ini berlaku ketaksamaan segitiganya. Modulus dari modulus Z1 dikurangi modulus Z2 kurang dari modulus Z1 plus atau minus dengan Z2 kurang dari modulus Z1 plus modulus Z2. Bebas ya, kalau ini bisa Z1 min Z2 atau plus. Kalau ini harus plus. Nah, yang ini ketaksamaan ini bisa dikembangkan
lebih luas lagi menjadi seperti ini. Nah, ini bisa pembuktiannya bisa kita gunakan induksi matematik ya. Kalian bisa coba. Kalau penasaran gitu ya. Kalau penasaran silahkan dicoba. Jadi modulus dari Z1 plus Z2 plus dan seterusnya sampai N itu akan nilainya akan kurang dari atau sama dengan modulus Z1 plus modulus Z2 plus dan seterusnya plus modulus Zn. Ini sifat modulus ini penting juga ya, perlu kita ingat nanti mungkin akan kita gunakan untuk pemecahan masalah gitu ya. Next, ini contohnya ya, contoh bagaimana sih menggambar vektornya ya. Contohnya misalkan ini. Tentukan vektor dari Z1 tambah Z2 dan Z1 min Z2 jika Z1-nya itu 2i dan Z2-nya itu 3 min i. Yang kalau yang B, Z1-nya ini berupa titik ya. Langsung 2, min 1 dan Z2-nya 1,4. Nah, kalau kita gambarkan 2i itu kan berarti 0,2. Berarti di sini nih. Ya, ini adalah si Z1-nya gitu ya. Ini Z2-nya 3 min i. Nah, untuk mencari penjumlahannya ingat ya, tadi tinggal kita hubungkan Z1 hubungkan dengan pangkal si Z2 ya. Ini tinggal digeser ke atas ya. Nanti ini ke sini, paling ketemunya ke sini nih. Nah, nanti ketemu di sini ya kan. Untuk pengurangan berarti Z1 ke sini, Z2-nya berarti ini tinggal di arahnya berlawanan, hubungkan nanti ketemunya di sini. Ketemuannya. Ini Z1, Z2, ini Z1 plus Z2. Kebayang ya, nanti kalian tinggal tambahin aja nih titik-titik bayangannya nih. Ya. Next, kalau yang ini berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Ini adalah si A-nya nih, si Z1, Z1-nya itu di sini. Ini 2, min 1 dan ini 1,4. Berarti kalau kita tambahkan kayak tadi ya, hubungkan ini digeser ke sini, seret. Nanti ini ketemu penjumlahannya. Pengurangannya ya tinggal ke sini nih. Seret gitu ya. Gitu, ini pengurangannya. Gitu ya. Ini Z1 min Z2, ini Z1 plus Z2. Mudah ya, jadi mirip sekali caranya dengan dengan vektor pada bilangan real. Atau bisa juga kalian cari dulu hasil penjumlahan dan pengurangannya, kemudian tentukan titiknya, itu sama aja sih. Berikutnya kita bagaimana menentukan himpunan titik ya. Himpunan titik yang memenuhi kondisi berikut ini. Jadi ini himpunan titik maksudnya nilai Z ya, nilai Z yang memenuhi kondisi ini. Nilai Z-nya berapa aja sih? Nah, kalau yang ini kan berarti apa? Z itu ada di dalam ya, kalau kurang dari. Ada di dalam dan pada gitu ya. Ada di dalam lingkaran dan pada lingkaran yang berjari-jari 3 dengan pusat 0, min 1. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini jaraknya 3. Nah, ini daerahnya. Berarti ini nilai Z ini ada di sini nih. Ada di sini dan di lingkarannya. Sedangkan kalau yang seperti ini lebih besar itu berarti di luar ya. Di luar lingkaran. Dengan pusat siapa lingkarannya? Pusatnya adalah 3, min 4 dan jari-jarinya 2. Seperti ini. Jadi daerahnya di luar ini. Ini daerah atau nilai Z yang memenuhi kondisi ini. Jelas ya? Oke, next. Terakhir kita akan bahas tentang conjugate. Ya, kalau istilah di itunya mas sekawan ya, mungkin ya, sekawan lah. Next. Di sini definisinya adalah bilangan jika konjugat dari suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y itu definisikan sebagai bilangan kompleks yang berbentuk X min Y dan dinotasikan oleh Z bar. Maka Z bar itu apa? X sama dengan min Y. Jadi ini konjugatnya ya. Jadi kalau ini plus, ini min. Nah, itu berarti konjugatnya. Nah, bilangan Z konjugat atau bilangan konjugat ini itu diwakili oleh titik X, min Y ya. Jadi kalau ini dibuat titiknya kan jadi titik X, min Y ya. Nah, ternyata itu kalau digambarkan itu adalah apa? Cermin dari XY kalau kita refleksikan terhadap sumbu real atau sumbu X-nya ya, sumbu realnya. Jadi si konjugat ini sama aja dengan hasil pencerminan nilai X, Y atau nilai bilangan real terhadap terhadap sumbu real. Nah, catatannya untuk semua nilai Z itu berlaku hubungan ini ya.
Jadi kalau conjugate, Z conjugate kemudian dikonjugatkan lagi, itu pasti balik lagi ke awal. Sedangkan untuk modulusnya, modulus conjugate itu sama aja dengan modulus dari Z itu sendiri. Nah, ini refleksi atau representasi gambarnya ya untuk yang tadi conjugate sama bilangan awalnya. Jadi ini Z-nya di sini ya. Sedangkan untuk conjugate-nya itu di bawah. Jadi seperti titik ini adalah apa? Direfleksikan terhadap sumbu real ya, sumbu realnya. Oke, nah ini sifat-sifat conjugate yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah Z1 plus minus ya. Jadi ini berlaku baik plus maupun minus. Kita konjugatkan itu sama aja dengan kita konjugatkan dulu masing-masing, kemudian kita operasikan dengan operasi yang sesuai dengan awalnya. Baik plus minus berarti di sini juga plus minus. Pembuktiannya gimana? Coba kalau kita uraikan ini ya, Z1 plus minus Z2 itu sama aja dengan Z1 itu kan berarti X1 plus IY1, X2 plus IY2. Nah, kemudian masing-masing ini kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya ya. Jadi yang real dengan real berarti plus minus operasinya gitu ya. Yang imajiner dengan imajiner operasinya juga plus minus. Sorry, ini kurang nih, harusnya ini plus minus gitu ya, sesuai yang di sini kan. Sedangkan plus ini kan plus ini nih ya. Kemudian kalau kita konjugatkan ini kan anggapannya bilangan real ya. Ini A plus IB gitu. Anggap aja ini B-nya. Ini A, ini IB. Kalau kita konjugatkan berarti plus yang di sini berubah jadi apa? Jadi minus gitu ya. Jadi X1 plus minus X2 kurang dari Y1 plus minus Y2. Nah, ini kita bongkar lagi nih gitu kan. Kita kelompokkan lagi si X1 dengan Y1. Jadi dapatnya min. Jadi min Y1 plus minus, ini tetap di luar. X2 dengan Y2. Maka ini sama aja dengan apa? Z1 plus minus Z2. Sifat yang kedua untuk perkalian juga sama ya. Kita tinggal kalikan aja. Ini kita kalikan, dapatnya X1 dikurangi X2. Kita kelompokkan dulu ya. Ini yang bagian imajiner, ini bagian real. Karena dikonjugatkan dari plus berubah jadi min. Nah, kemudian kita gabungkan lagi, maka akan didapat nanti X1 dikurangi Y1 dikali X2 min Y2. Dapatnya apa? Z1 conjugate dikali Z2 conjugate. Gampang ya membuktikannya. Berikutnya untuk sifat-sifat yang lain bisa dibuktikan sendiri. Yang pertama, yang sifat berikutnya adalah Z1 dibagi Z2 conjugate sama aja dengan Z1 conjugate dibagi Z2 conjugate. Nah, di sini real Z ya, bagian real dari Z itu didapat dari Z tambah Z conjugate per 2, sedangkan imajiner Z, Z dikurangi Z conjugate dibagi 2I. Nah, di sini yang penting juga ya, yang penting perlu kita ketahui bahwa Z dikali Z conjugate itu sama dengan apa? Betul, sama dengan modulusnya dikuadratin. Nah, itu sifat-sifat conjugate. Nah, terakhir kita akan bahas contoh soalnya. Misalkan ada contoh soal, tunjukkan bahwa Z conjugate plus 3I conjugate itu bernilai sama dengan Z dikurangi 3I. Nah, saya yakin udah bisa ya. Kalau kita bayangkan, ini tinggal caranya sama kayak tadi. Z conjugate plus 3I. Nah, berarti Z conjugate itu bentuknya adalah X min Y tambah 3I. Nah, kemudian kita kelompokkan ya, kelompokkan yang imajinernya I, baru yang negatif kalau dikonjugatkan berubah jadi positif. Nanti X plus Y min 3I. X plus Y nya siapa? Yaitu Z min 3I. Dapat terbukti ya. Berikutnya tunjukkan bahwa soal kedua ya. Soal kedua itu adalah tunjukkan bahwa real dari 2 plus Z conjugate plus Z pangkat 3 itu bernilai kurang dari 4 ketika si Z-nya itu ada dalam lingkaran yang berdiameter 1 dengan pusatnya 0 ya. Si Z-nya ada di dalam lingkaran berpusat 0,0 dan radiusnya 1. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu ingat ada sifat-sifat yang kita tadi sudah bahas ya. Yang pertama, ada sifat bahwa real Z itu kurang dari Z. Ya, yang tadi awal coba dilihat lagi. Kemudian ada conjugate dari atau modulus dari Z1 plus Z2 plus Zn itu kurang dari Z1 modulus gitu ya, plus modulus Z2 dan seterusnya tambah modulus Zn
seperti ini. Jadi ada dua hubungan ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, coba perhatikan di sini ada real Z ini ya. Ini nilainya kurang dari ini. Atas dasar apa? Sifat yang ini tadi. Jelas ya. Jadi realnya dihilangin, pasti nilainya lebih kecil. Yang ini akan lebih kecil atau sama dengan dari kalau realnya dihilangkan. Jelas? Oke, berikutnya yang ini kita bisa gunakan sifat yang ini. Jadi kita bisa pisah masing-masing ya. Ini 2, ini Z conjugate, ini Z pangkat 3. Nah, dari sini ya tinggal kita lihat ya, Z conjugate Z modulus Z ya, itu kurang dari 1. Berarti ini 2 tetap 2, ini 1 ya, karena modulus Z sama aja dengan modulus Z conjugate. Ini tinggal keluarkan pangkatnya jadi 1. Pangkat 3 1. Kalau kita tambahkan 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Maka terbukti ya bahwa ini kurang sama dengan 4. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau yang kita bisa diskusikan atau kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.